hari ini adalah minggu terakhir ya, di bulan Agustus, di mana kita sama-sama tahu kalau Agustus ini kan temanya adalah Rise and Shine ya. Rise and Shine yang artinya bangkit dan bersinarlah. Saya percaya selama 4 minggu sebelumnya, semua keluarga ini pasti sudah banyak ya dibukakan kebenaran-kebenaran, bagaimana bangkit dan bagaimana bersinar di dalam Yesus. Banyak kebenaran yang kita terima ya selama 4 minggu ini, dan bukan cuma kita terima, saya percaya kita benar-benar kita bersama-sama belajar untuk bagaimana menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Benar ya? Dan kalau kita lihat dari kata bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan bersinarlah. Berarti awalnya bangkit, kemudian baru bersinar. Jadi bukan sampai kepada arti bangkit doang, tetapi setelah kita bangkit, yang harus kita lakukan adalah kita mesti bersinar. Wujud dari kebangkitan itulah kita harus bersinar. Nah, apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan bersinar? Kalau kita sama-sama tahu yang bisa bersinar itu adalah hal-hal yang terang. Yang terang baru bisa memancarkan sinar. Kalau yang gelap nggak mungkin bisa memancarkan sinar. Hal yang terang baru bisa bersinar, dan sinar itu pasti bisa dilihat orang, ya kan? Sinar itu pasti dilihat orang. Kalau yang gelap sudah nggak bisa bersinar dan nggak ada orang yang kelihatan seperti itu ya, ngumpet gitu. Sudah gelap, kalau gelap sama gelap pasti nggak kelihatan. Tapi kalau di mana ada gelap dan itu ada terang, pasti terang itu kelihatan. Itu ada yang dimaksud dan bersinar. Bersinar itu berarti terang, menyala, dan bisa dilihat orang. Coba kita buka ya di Yesaya 60 ayat 1-2. Saya rasa kita semua sudah hafal ya ayat ini ya. Setiap minggu mungkin kita baca di Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dia 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ini ya, di versi Firman Allah yang hidup dikatakan keren gini, bangkitlah hai umatku. Dia lebih spesifik dikatakan, bangkitlah hai umatku. Hai orang-orang percaya, bangkitlah. Biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kemuliaan Tuhan itu memancar ke kehidupan kita. Terus dikatakan kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Semua bangsa akan ditutupi oleh kekelaman, tetapi dikatakan kemuliaan Tuhan akan memancar. Dikatakan kemuliaan Tuhan akan memancar berarti kemuliaan Tuhan akan bersinar ke atasmu dan terangmu itu menjadi nyata. Jadi terang kita menjadi nyata, bukan semu, bukan KW-KW, tapi terang itu sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dia begitu ayat firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa sih butuh terang itu? Karena kalau kita lihat keadaan-keadaan akhir zaman, keadaan itu semua, kalau kita lihat dengan mata jasmani kita itu semua keadaan semua yang kurang baik ya. Keadaan manusia yang kurang baik. Kalau Bapak Ibu kita lihat singkat di 2 Timotius 3 ayat 1-4 dikatakan, gimana keadaan manusia di akhir zaman? Katanya manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, kata firman. Tidak suka mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik, dan sampai ayat keempat gitu ya. Suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menurutin hawa nafsu daripada menurutin Allah. Itulah keadaan sekarang. Dan kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kegelapan, ini adalah keadaan yang tidak berasal dari Tuhan ya. Keadaannya sekarang. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah bangkit. Apakah dengan bangkit aja itu sudah cukup bagi kita? Atau kita harus lebih daripada itu? Sekarang saya percaya kalau di keluarga New Life, saya percaya semua kita sudah masuk dalam pribadi yang sudah bangkit dan bersinar. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang di luar sana, mereka menganggap bangkit itu sudah cukup bagi saya. Pada saat saya bangkit, pada saat saya percaya sama Tuhan Yesus, pada saat saya mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah cukup bagi saya. Banyak orang di luar sana mereka menganggap hal sudah cukup, tidak perlu bersinar, bangkit sudah cukup bagi saya. Saya percaya itu orang-orang di luar sana keadaannya seperti itu. Mereka menganggap bahwa apa yang sudah mereka terima, mereka bangkit, itu sudah cukup untuk diri mereka sendiri.
tetapi tidak ada kelanjutan lagi sampai sana, bangkit doang. Tapi kita percaya bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang tadi kita baca, bangkitlah dan bersinarlah. Bukan cuma sekedar bangkit, tetapi bangkitlah dan bersinarlah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saat-saat ini adalah saat-saat tepat untuk kita bersinar. Saya percaya semua kita sudah bangkit. Saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena kondisi sekarang sudah kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Kalau tadi kita baca ya bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Masa-masa sukar sudah mulai datang. Kalau kita lihat banyak-banyak orang yang galau, yang pesimis. Kalau dulu mami kita nanya ke orang lain, orang yang normal seperti itu. Mungkin mereka bilang, oh ya, keadaan pasti akan membaik. Semua orang optimis dengan keadaan. Tapi coba kalau kita nanya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bilang, no hope lah. Lihat keadaannya tidak ada pengharapan lagi. Nggak tahu. Orang-orang sudah tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi sebulan yang akan datang. Nggak usah sebulan, seminggu yang akan datang pun tidak orang yang bisa memprediksi dalam segi ekonomi, dalam segi politik, nggak ada yang dapat memprediksi. Kemungkinan pun kalau mereka memprediksi adalah hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Nah, kita sebagai orang percaya ini adalah waktu kita untuk kita bersinar, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi orang-orang yang mungkin galau, mereka pesimis, mungkin mereka sudah tidak bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah ditutupi oleh masalah demi masalah, oleh keadaan-keadaan yang selalu menghimpit mereka siang dan malam. Jadi ini waktunya, ini waktu bagi kita. Kenapa sih? Pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersinar? Apakah bangkit itu tidak cukup bagi kita? Kebanyakan orang di luar sana, mereka ngerasa bangkit sudah cukup, di mana itu menguntungkan dia secara pribadi. Saya sudah percaya, saya sudah terima, saya sudah menerima keselamatan, itu cukup bagi kita. Tapi kenapa sih kita selain bangkit, sambungannya adalah bersinar. Kita sama-sama belajar ya. Coba kita lihat di Matius 15 ayat 14 sampai 16. Ini juga ayat yang sering sudah ya. Kita baca dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah gang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian kata firman Tuhan. Yang pertama, kenapa sih kita harus bersinar? Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca di Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kita itu adalah terang dunia. Terang itu pasti bersinar, pasti kelihatan nih, pasti mempengaruhi orang lain. Seperti itu ya. Dan yang luar biasa dikatakan terang itu bukan usaha kita, bukan usaha kita untuk memperoleh terang itu, tapi terang itu ada sudah di dalam kehidupan kita. Dan terang ini bukan hanya berbicara fungsi, bukan berbicara fungsi kita sebagai terang dan kita harus bersinar, tidak. Tapi terang itu lebih ke identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan kita adalah terang dunia, bukan dikatakan kita itu berfungsi sebagai terang, bukan hanya itu. Dikatakan kita adalah terang dunia, itu berbicara identitas yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwa kita adalah terang dunia. Jadi kalau identitas kita adalah terang dunia, kita tahu apa sih yang harus kita lakukan pada saat-saat ini. Bukan hanya bangkit, kita menerima, bukan hanya kita menerima terang itu untuk diri kita sendiri, tapi biarlah terang itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 12. Kita lihat lagi di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi dari sini dikatakan, Yesus berkata, dialah akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dalam arti siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup berbicara
terang yang tidak akan pernah padam. Kalau kita punya lampu di rumah, mungkin pada saat listrik mati, lampu kita akan mati. Pada saat kita punya senter, pada saat baterainya habis, senter itu akan mati. Tapi dikatakan terang hidup itu adalah terang yang selama-lamanya ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Dan kemarin saya sempat baca di versi Living Translation dikatakan gini, itu luar biasa banget yang betul-betul memberkati saya. Dikatakan gini, because you will have the light, because you will have the light, karena kamu akan menerima terang that leads to life. Dikatakan terang itu menuntun kita kepada kehidupan. Jadi banyak terang yang hidup, maksudnya terang itu yang ada dalam kehidupan kita, tapi terang itu yang menuntun kita kepada kehidupan. Itu yang tidak ada kehidupan yang kekal, bukan kepada kebinasaan. Itu luar biasa. Itulah terang yang kita punyai. Terang yang ada dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kenapa sih kita harus bersinar? Kita nggak perlu cari-cari di luar sana untuk mendapat terang Yesus. Dan terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita bawa senter di tempat gelap, kita masih bergantung pada senter itu. Kita harus bawa. Kalau senter itu ketinggalan, mungkin kita akan galau. Waduh, kok senter ini ketinggalan ya? Tapi kabar baiknya adalah terang itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak harus kemana-mana dengan berdaya upaya kita untuk mencari terang itu, kemudian baru kita bersinar. Kita nggak perlu melakukan itu. Karena terang itu adalah anugerah Tuhan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Terang itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu tahukah, terang itu adalah modal bagi setiap kita. Terang itu adalah modal tanpa kita sadari. Coba kalau Bapak Ibu mau merenung, pada saat kita mau melakukan sesuatu, anggaplah kita mau buka usaha. Kadang-kadang menjadi pertanyaan kita adalah, wah saya nggak bisa nih, saya nggak punya modal. Atau kita diminta nih menjadi singer, wah saya belum bisa karena saya nggak punya modal. Modal apa? Oh saya nggak punya suara yang bagus. Setiap yang kita diminta kita melakukan sesuatu, kita mesti melihat pada diri saya nggak punya modal, saya belum punya modal. Tapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus sudah memberikan modal di dalam kehidupan kita. Terang itu yang dia berikan. Sekarang apakah masih ada alasan? Kalau kita bilang, Tuhan, saya belum bisa nih menghidupi terang itu karena saya nggak punya modal. Enggak, kita nggak punya alasan lagi. Modal pun sudah dia berikan. Sekarang ya Bapak Ibu, kalau mau melakukan, mau bisnis, sudah dikasih modal nih, sudah ada modal yang tersedia. Apakah Bapak Ibu masih galau? Oh ya, mau bisnis tapi nggak ada modal. Kan ya kalau kita mau bisnis, yang menjadi hal yang paling penting adalah modal, ya kan? Salah satunya modal. Kalau nggak ada modal, gimana kita mau bisnis? Mau kayak gitu ya. Kalau kita masih galau dengan modal, ternyata modal tuh sudah tersedia, sudah nggak ada alasan kita. Nggak ada modal, nggak mungkin. Yang ada adalah bagaimana kita action, bagaimana kita bergerak, ya kan? Bukan lagi perkara modal. Begitupun dengan hidup kita. Pada saat kita dibilang bangkit dan bersinar, terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan itu terang itu adalah kita sendiri. Kita yang menjadi terang. Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi terang itu dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi alasan kita nggak bisa, kita nggak mau. Mungkin banyak orang memikirkan bahwa saya bisa menjadi terang pada saat saya sukses. Mungkin ada orang juga berkata, saya bisa menjadi terang pada saat saya kaya. Saya bisa menjadi terang pada saat saya punya jabatan. Saya menjadi orang pintar. Mungkin orang-orang di luar sana berkata seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu pada saudara bahwa yang dimaksud adalah bukan hal itu. Kita menjadi terang karena terang Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu tunggu kita sukses, kita tidak perlu tunggu kita diberkati, kita tidak perlu tunggu kita punya jabatan, kita punya karir yang baik untuk bisa mandi terang. Nggak usah pakai hal-hal seperti itu. Tapi terang itu sederhana. Dia yang sudah menganugerahkan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah berjalan. Berjalan. Jadi jadikan terang itu untuk memberkati orang lain. Kenapa sih gelap itu ada? Gelap ada karena nggak ada terang, ya kan? Kegelapan ada di sekitar kita karena nggak ada terang. Tapi pada saat terang itu datang, kegelapan itu langsung pergi
berangsur pergi. Enggak, kegelapan itu abu gitu ya. Terangnya abu-abu, sebentar terang, sebentar gelap. Enggak, saya percaya pada saat terang itu ada, kegelapan itu berangsur pergi. Jadi yang pertama yang kita pelajarin sore hari ini adalah kenapa sih kita harus bersinar. Enggak cukup memang kita cuma bangkit, enggak cukup kita cuma menerima keselamatan. Enggak cukup sampai di sana, tapi bagian kita adalah bersinar dengan terang yang sudah diberikan modal dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi Tuhan Yesus ngapain sih? Saya pada saat saya merenung ini sungguh seakan-akan saya percaya, saya balik lagi, kenapa sih saya itu mesti ada? Apakah apakah Tuhan mau saya sampai ke kehidupan saya yang sekarang aja atau lebih dari itu? Bukan hanya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua, saya percaya Tuhan bukan menciptakan kita lahir, remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, dan gak sekedar itu. Tapi lebih dari itu, dia mau kita menjadi terangnya bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya kan, kita menjadi terangnya bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita lihat ya saya akan cepat, Roma 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka, orang yang belum percaya, dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia, kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dikatakan seperti itu ya di Roma 10 ayat 14, terus Roma 10 ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita pada saat kita bersinar, itu artinya kita membawa kabar baik kepada banyak orang. Terang itu berbicara kabar baik, karena Yesuslah yang kita beritakan pada saat kita bersinar. Dan bagaimana banyak orang yang dunia yang gelap, yang kelam, yang cemar, bisa tahu tentang terang itu, bisa mendengar tentang itu. Kalau dari kita cuma merasa kita cukup untuk bangkit, tapi tidak perlu untuk bersinar. Kalau kita cuma sampai tahap bangkit dan kita tidak pernah mengambil satu keputusan, mengambil satu langkah untuk kita mau bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, orang-orang di luar sana tidak mungkin mereka bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi terang itu ada dalam kehidupan kita. Kita sudah nerima nih modal dari Tuhan Yesus, terang itu sendiri. Sehingga memampukan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya pada saat kita menjadi terang, itu bukan karena kehebatan kita. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi terangnya yang ajaib. Dan yang luar biasa sungguh, pada saat dulu mami kita tidak berpengharapan, kita mungkin jadi orang-orang pesimis, malah kita mengambil bagian untuk kita bersinar, untuk kita bisa membagikan kabar baik, untuk kita bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau seperti tadi, pujian yang dinaikkan, I love you, I love you, I love you. Kita bilang, Tuhan, saya mengasihi Engkau, saya sayang sama Engkau. Tapi kalau kita tidak mau memberi diri kita untuk kita mau bersinar, untuk kita mau membagikan terang yang sudah kita miliki kepada orang lain, mungkin ada yang salah dengan hidup kita seperti itu ya. Saya pun ini firman itu pun buat saya pribadi gitu loh, di mana kadang-kadang kita masih memikirkan keinginan kita sendiri, kita masih mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang keinginan kita masih kuat, keinginan dalam kehidupan kita. Tapi marilah pada saat kita ngomong I love you Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil kita dalam kegelapan kepada terang yang ajaib, enggak sampai sana. Tapi bagian kita adalah bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu poin pertama ya, kenapa kita harus bersinar, karena terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu menunggu keadaan kita lebih baik, kita sukses, atau kita diberkati untuk menjadi terang itu. Tapi pakailah modal yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan pada saat kita percaya dan menerima terang itu ada dalam kehidupan kita. Kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terus kita balik ke tadi di
Di Matius, kita balik di Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan kedua, kenapa sih kita harus bersinar? Pada saat terang itu ada dalam kehidupan kita, biarlah terang itu bercahaya di depan banyak orang. Dikatakan orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Saya melihat gantang itu seperti tempayan dan itu dipakai dari bambu gitu ya. Itu dipakai untuk ngukur gitu loh. Pada saat itu kan mata pencaharian orang-orang pada saat itu kan mereka petani gandum ya. Jadi tempayan itu dipakai untuk mengukur gitu loh, untuk mengukur hasil panen mereka gantang. Mungkin seperti saat ini mirip-mirip baskom kali ya mungkin ya. Nah, pada saat saya mikir ya, iya pelita kalau kita taruh di dalam baskom, di bawah baskom, kemungkinan kan lilin, mamanya lilin itu akan mati gitu loh. Ya kan, begitupun dengan terang kita. Terang kita itu yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus bukan untuk disimpan buat kita sendiri, bukan ditaruh di bawah gantang, tetapi dikatakan terang itu ada diletakkan di atas kaki dian sehingga apa? Menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Begitupun terang dalam kehidupan kita. Biarlah terang itu yang sudah kita terima terus bercahaya di depan banyak orang. Artinya apa? Artinya kita membiarkan orang bisa menikmati terang Tuhan melalui kehidupan kita. Melihat perbuatan-perbuatan baik kita sehingga apa? Memuliakan nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Bapa di surga. Yang menjadi masalahnya kadang-kadang orang bilang gini, waduh, jadinya kita pamer dong perbuatan baik kita. Yang tahu kita pamer apa enggak adalah hati kita. Pada saat kita tahu kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan, itu tidak ada yang pamer sepanjang kita tidak mencari pujian untuk kita sendiri. Kita tahu kita, tapi Yesuslah yang mengerjakan kita. Kalau kita lihat ya di Efesus 5 ayat 9, dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi Efesus 5 ayat 9 dikatakan, terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang yang kita miliki itu hanya akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tidak ada yang lain, tidak ada hal yang buruk yang akan dihasilkan dari terang itu sendiri. Jadi kita jangan khawatir gitu loh. Pada saat Yesus dalam kehidupan kita, terang itu ada dalam kehidupan kita, terang itu pasti membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga apa? Kebaikan Tuhan itu bisa dilihat oleh banyak orang melalui kehidupan kita. Dan yang utama adalah posisi hati kita. Saya percaya semua kita tahu apa yang kita kerjakan bukan karena keinginan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Yesuslah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk mencari pujian, tapi kita tahu bahwa pada saat orang melihat kehidupan kita, orang itu bisa memuliakan Bapa di surga. Orang itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang itu bisa merasakan kehidupan Tuhan yang terpancar dari kehidupan kita. Jadi terang itu, pada saat kita memiliki terang itu bukan disimpan sendiri. Tapi biarlah kita pakai terang itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Terus ada lagi ditanya, gimana dong kita mau berbuat baik? Kayaknya kadang-kadang kita pengen berbuat baik, pernah kan mau kita pengen berbuat baik, ternyata yang keluar adalah kok perbuatan yang kurang seperti itu. Coba kita lihat ya di Galatia 2 ayat 20a dikatakan. Di Galatia 2 ayat 20a dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di mana, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Pada saat kita hidup, bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, mungkin kadang-kadang pikiran kita nih, waduh, kadang-kadang kita kan masih
ingat, aduh bisa apa enggak ya saya melakukan perbuatan baik. Pada saat kita percaya, pada saat Kristus hadir dalam kehidupan kita, hidup yang kita hidupi ini bukan hidup kita lagi. Kita mungkin RV yang lama sudah mati, mungkin RV yang penuh dengan keinginan-keinginan yang nggak jelas gitu ya, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang masih bisa error. Itu bukan saya lagi gitu loh. Pada saat saya percaya pada Yesus, pada saat Yesus ada dalam kehidupan saya, yang ada adalah Yesus yang melakukannya di dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan kehidupan saya dalam Yesus, dia yang mengerjakan, bukan saya lagi. Gitu. Dia yang selalu menuntun kita, sehingga yang keluar dalam kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan Bapa di surga. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk memuliakan nama kita sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita pernah lihat ya di Yohanes 15 ayat 4, di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku ini maksudnya Yesus, tinggallah di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan, kita dan keinginan kita mau bersinar pun, dengan keinginan kita mau menjadi berkat pun, tanpa Tuhan kita pun tidak bisa. Gitu loh. Kemampuan kita terbatas. Maka dengan tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Sehingga kita berbuah banyak. Bukan untuk kita, sehingga kita berbuah banyak. Kalau lihat lagi di ayat ke-8, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian juga kamu adalah murid-muridku. Pada saat kita berbuah banyak, pada saat terang kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, itu artinya Allah yang mengerjakan di dalam kita. Bukan kita yang bisa gitu loh, bukan kita yang mampu, tapi dialah yang mengerjakan di dalam kita. Sehingga apa? Biarlah terang itu terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang harus bersinar. Pada saat kita bersinar, kita nggak perlu mencari kemana-mana. Kita nggak perlu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh terang itu. Sebab terang itu sudah diam, sudah tinggal di dalam kita. Dia adalah modal utama pada saat kita mau bersinar. Kalau sudah ada modal, bagian kita adalah bergerak. Bagian kita adalah bersinar, bercahaya. Semua orang-orang di sekitar kita tuh bisa melihat perbuatan-perbuatan baik, menikmati perbuatan-perbuatan baik, dan memuliakan Bapa di surga. Bukan untuk kita, tapi untuk Bapa di surga. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terang yang terpancar dari kehidupan kita, dan pasti, saya percaya, pasti mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Pasti mempengaruhi, karena pada saat terang itu datang, gelap itu pergi. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 5. Di Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak dapat mempengaruhi terang. Pada saat terang datang, justru terang itulah yang menguasai kegelapan. Sehingga kegelapan pergi, dan terang itu tetap tinggal bersinar di satu tempat, di tempat tersebut. Jadi dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Begitupun dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah terang, kita bersinar, banyak orang melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan dengan Yesus yang memampukan. Sing orang-orang, mungkin teman-teman kita nih yang galau, yang merasa hidup itu sudah tidak berarti lagi, yang tidak berpengharapan, mereka bisa melihat terang itu ada
di dalam kehidupan mereka juga. Jadi terang yang kita miliki itu bukan untuk kita saja. Mari kita punya hati lah. Mari kita punya hati. Biarlah hari Kristus ada dalam hati setiap kita untuk kita bisa membagikan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pada saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita di rumah, biarlah terang kita bercahaya di rumah kita. Setelah di rumah, di tetangga-tetangga ini, kalau memang memungkinkan kita menjadi terang lewat apa? Kita memberikan firman, kita memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan pada saat saudara kita, keluarga kita, mereka mungkin belum bisa melihat terang itu. Justru bagian kita dalam menyampaikan kabar baik itu. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang tetap terbuka bagi banyak orang. Banyak orang bisa melihat Yesus, banyak orang bisa merasakan kasih Yesus melalui kehidupan kita. Jadi saya percaya bahwa anugerah, terang, Yesus yang sudah diberikan kepada kita, nggak sampai di kita aja, gitu loh, nggak sampai di kita saja. Tetapi untuk diberitakan ke banyak orang, itu adalah tugas kita. Bukan tugas full time, bukan hanya tugasnya gembala, bukan hanya petugas penginjil, tapi semua orang percaya seperti itu. Pada saat kita dipanggil, kita dipilih, bagian kita adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Saya kasih satu ini ya, kalau kita lihat ya di Yohanes 4, akan cepat di Yohanes 4 itu mulai ayat 1 sampai 42. Kalau Bapak Ibu mesti sudah tahu ya ceritanya ya. Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub ya. Kalau kita semua tahu bahwa bangsa Samaria adalah suku yang dijauhi ya. Dia suku dijauhi, dipandang rendah, dikucilkan seperti itu ya. Pokoknya suku yang tidak dianggap sama sekali ya, Samaria ya. Tetapi kalau kita lihat pada saat Yesus mau dia lagi berjalan dan dia harus melewati Samaria, terus Yesus haus, singkat cerita Yesus haus, dia berhenti di suatu sumur dan dia pengen minum. Dan kebetulan ada seorang perempuan Samaria, mungkin di Alkitab tidak ditulis ya namanya siapa, pokoknya dikatakan perempuan Samaria yang lagi nimba air. Kalau kita tahu, kalau perempuan baik-baik pastilah nimba air itu di saat mamanya pagi hari ya. Kalau siang itu kan identik dengan panas sekali ya. Kadang-kadang kalau kita nggak perlu pun kita pengennya nggak keluar rumah karena terik banget ya. Tapi perempuan itu melakukan nimba air di siang hari gitu ya, di siang hari. Dan pada saat Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, dia sempat bilang kok pakai bahasa saya, kok mau sih gitu loh. Orang Yahudi berbicara sama orang Samaria seperti itu ya. Sampai akhirnya Yesus minum air. Sampai akhirnya kita lihat di ayat 13, dengan cepat kita lihat di ayat 13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, pada saat mereka sudah bercakap-cakap, Natar Bapak Ibu baca sendiri ya, dikatakan barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang ada di sumur ya, siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Dan 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Begitu kata Yesus kepada perempuan Samaria. Terus berikutnya di ayat ke-15 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dan berikut-berikutnya ya. Jadi intinya perempuan ini bilang, Tuhan berikan aku air itu, supaya aku tuh gak haus dan aku gak perlu lagi nih datang ke sini gitu loh. Dan kita lihat lagi, kita lompat langsung di ayat 21, dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus kita lompat lagi, ayat ke-25, biar cepat. Terus jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan di ayat 26 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia yang sedang berkata
berkata dengan engkau. Jadi perempuan ini perlu air, terus dia bilang sama Yesus, maulah aku air itu, biar aku nggak usah kesini lagi nimba-nimba air, seperti itu. Terus dia juga katakan dia tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, seperti itu. Apabila Yesus datang, dikatakan ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Perempuan itu ngomong gitu. Terus akhirnya Yesus berkata kepada dia, akulah dia, akulah Yesus Kristus itu yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan perempuan itu. Kita lihat di ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Jadi dia mau nimba air, ternyata nggak jadi nih. Pada saat dia mendengar bahwa Yesus bilang, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayan itu di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Di ayat 29 dia katakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Di ayat 30 kita lihat, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan kita lompat, mereka keluar kota dan Yesus tinggal beberapa hari di sana. Dan di ayat 39 kita lihat, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat. Dan di ayat 41 kita lihat bersama, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dari hal yang kelihatannya sederhana ya, dari air, dari Yesus berhenti, terus Yesus minta air, terus terlibat dalam percakapan singkat dengan perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria dia orang yang dikucilkan gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin dia hitungannya orang yang nggak dianggap ya, karena dia pun hidup bersama dengan 6 orang laki-laki ya. Terakhir dia bilang 6 orang laki-laki, dikatakan seperti itu. Tapi pada saat dia tahu bahwa Yesus adalah air hidup, dan dia tahu Yesus, dia katakan, Yesus aku maulah air itu, biar aku gak haus lagi. Pada saat dia tahu itu Yesus itulah adalah orang yang mereka nanti-nantikan, Yesus adalah Kristus yang memang mereka tunggu. Pada saat dia tahu, dia enggak duduk di sana terus ngobrol sama Yesus saja, enggak. Dia tidak menerima air hidup itu untuk dia sendiri. Bapak Ibu coba lihat. Tapi dikatakan kan, dia 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang situ. Dia ceritakan kepada orang di sana loh, ada orang yang kemungkinan dia adalah Yesus seperti itu. Dan dia bersaksi, dan dari hal yang sederhana itu ternyata kita lihat bahwa banyak orang menjadi percaya gitu loh. Banyak orang menjadi percaya dengan apa? Dengan perantaraan apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria, perempuan yang kita lihat cemar, dikucilkan, tidak dipandang, mungkin dipandang rendah. Terus dihitung mungkin orang yang masuk golongan tidak bermoral ya, karena tinggal dengan beberapa lelaki ya, gitu seperti itu ya. Tapi pada saat dia menerima air yang hidup, dia nggak menyimpan untuk sendiri. Itu berkata apa? Dia bangkit dari kehidupannya, mungkin dari kehidupannya yang ya dari status sosial yang kita lihat gitu ya, yang nggak jelas, yang cemar. Dia bangkit dari itu udah sampai sana. Dia pun pergi dan menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang di kota. Dan pada akhirnya banyak orang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dari hal yang sederhana gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu pada saat terang itu ada, pada saat itulah kita tahu waktunya untuk kita menjadi berkat, bersinar dari terang yang sudah kita terima. Jadi gimana sih kita mau bersinar? Kita terima terang itu dalam kehidupan kita terima Yesus dalam kehidupan kita, dan baru kita membagikan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Gak mungkin kita bisa membagikan kepada orang lain kalau kita belum menerima. Kalau kita belum mendapat, kita nggak punya, kita nggak mungkin bisa membagikan kepada orang lain. Seperti yang dialami oleh perempuan ini, dia menerima dan dia menceritakan kepada orang-orang di kota sehingga banyak orang jadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita punya terang itu dalam kehidupan kita. Setiap kita sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yuk waktunya sekarang, bukan besok, bukan sebulan lagi, bukan setahun lagi, untuk kita bersinar. Banyak orang melihat perbuatan baik kita, bukan karena kita, tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satu celah pun bagi kita untuk kita bisa pamer, untuk kita bisa sombong, karena kita tahu bahwa kita pun memiliki terang itu kita peroleh dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Sehingga pada akhirnya
apapun yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Bapa kita di surga, bukan untuk nama kita. Dan ayat terakhir kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita lihat ya di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan yang besar dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih, orang-orang pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena kita adalah bangsa-bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kita adalah milik Allah. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan perbuatan apa yang sudah Dia kerjakan. Bukan apa hebatnya kita, enggak. Kita menceritakan hebatnya Tuhan Yesus kita. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Mungkin kehidupan kita yang dulu enggak jelas. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipulihkan. Menuju terangnya yang ajaib. Menuju kemuliaan demi kemuliaan di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari gitu loh. Ini minggu terakhir kita akan mendengarkan bangkit dan bersinar. Bagian kita bukan hanya cuma bangkit, tapi bagian kita adalah bersinar. Mumpung kita masih dikasih waktu, mumpung kita masih ada kesempatan untuk kita bisa bersinar dan kita bisa melayani dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hidup kita biasa saja, kita tidak memiliki banyak materi, tapi pada saat kita memiliki terang, kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, itu artinya kita memiliki semua segalanya. Yesus cukup bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti kuat, kita pasti bisa bereaksi benar karena ada Yesus yang selalu menuntun kehidupan kita. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan mari kita siapkan roti dan anggur kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita berada dalam terang, artinya hidup kita tidak berada dalam kegelapan. Ciri orang yang berada dalam terang adalah hidupnya terbuka, transparan, apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang dirahasiakan. Adam dan Hawa, habis mereka jatuh dalam dosa, mereka jadi takut, mereka bersembunyi. Kalau kita hidup dalam terang, tidak ada lagi yang membuat kita takut. Karena ada terang Kristus dalam hidup kita. Makanya dalam melayani Tuhan itu sederhana, saudaraku. Hidup benar itu nikmat. Hidup benar itu sungguh indah. Ketika hidup kita benar, kita mengenal kebenaran lebih lagi, maka pasti hidup kita akan menjadi terang. Karena lewat hidup kita orang melihat Kristus. Lewat mulut kita keluar berita tentang Kristus yang akan membawa orang kepada keselamatan. Saya percaya ini minggu terakhir kita membahas tentang rise and shine, tapi bukan berarti setelah ini kita nggak rise and shine, tapi hidup kita menjadi terang sampai selama-lamanya.